Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, jelaslah di situ bahwa ya permenungan dari surat Rasul pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 1 sampai 11, ya. Ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan rohani yang penuh integritas dan tanggung jawab sebagai anggota jemaat Kristiani. Dalam surat ini, Rasul Paulus memberikan teguran kepada jemaat di Korintus yang membawa perselisihan internal mereka ke pengadilan duniawi. Sebuah tindakan yang ia pandang tidak sejalan dengan prinsip hidup Kristen. Berikut beberapa poin penting untuk direnungkan dari ayat-ayat ini. Ya. 1. Panggilan untuk hidup dalam kesatuan dan kasih. Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka lebih memilih untuk menyelesaikan konflik mereka di hadapan orang-orang yang tidak percaya daripada mengatasinya secara internal. Ini menunjukkan kurangnya kesatuan dan kasih di antara jemaat. Nah, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan perdamaian dengan sesama anggota jemaat. Ketika konflik atau perbedaan pendapat muncul, kita harus berusaha untuk menyelesaikannya dengan kasih dan kebijaksanaan Kristiani, tanpa mengandalkan sistem duniawi yang mungkin tidak memahami nilai-nilai Injili. Permenungan dalam hati kita, apakah kita lebih mengutamakan kedamaian dan persaudaraan daripada memenangkan argumen atau menuntut hak pribadi? Ya. Kedua, kepemimpinan dalam pengadilan rohani. Paulus mengingatkan jemaat bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan bahkan malaikat, yang artinya mereka dipanggil untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang lebih tinggi dalam memutuskan perkara. Jemaat Korintus seharusnya mampu menyelesaikan perselisihan kecil di antara mereka. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita diberi tanggung jawab untuk hidup dengan hikmat dan integritas. Kita dipanggil untuk menyelesaikan konflik dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, seperti keadilan, kasih, dan pengampunan. Permenungan bagi kita, apakah kita sering mengabaikan panggilan ini dan lebih memilih penyelesaian yang mudah tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan? Yang ketiga, mengutamakan kedamaian daripada kepentingan pribadi. Paulus bahkan mengajak mereka untuk merenungkan bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada membawa saudara seiman ke pengadilan. Ini penting, ya. Bagi Paulus, persatuan dan perdamaian dalam jemaat lebih penting daripada hak pribadi. Bahkan kita bisa saksikan di televisi seorang anak melaporkan ibunya karena mengambil 2 batang bambu. Seorang anak sengketa dengan ibu kandungnya mengenai masalah rumah, ya kan? Ini kan menjadi ironis, persoalan-persoalan hal semacam ini dibawa ke pengadilan. Ya, abang, adik membawa sengketa kasus tanahnya di pengadilan, ini kacau. Mengapa? Karena tidak mengutamakan yang namanya kasih. Terkadang kita terlalu berfokus pada hak kita sendiri sehingga melupakan pentingnya persatuan dan komunitas. Apa yang terjadi kalau misalnya kita bersengketa dengan keluarga, komunitas kita rusak? Ya, pasti akan ada yang menjauh dari komunitas, dari keluarga. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan kakak, dengan abang, dengan adik, dengan mertua, dengan ipar, itu akan rusak. Nah, kerusakan inilah yang akan mengakibatkan namanya, ya kan, ketidakadilan. Karena kita akan bersikap merasa kitalah yang paling adil. Ya, padahal prinsip-prinsip kasih itu mengutamakan, ya, keadilan untuk kepentingan bersama. Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk bersikap rela berkorban demi kebaikan bersama. Ini ditekankan kembali untuk kita tahu rela berkorban. Jadi kalau kita misalnya memiliki harta warisan yang sudah dibagi oleh orang tua, jangan merasa kita laki-laki atau perempuan, atau kita anak pertama atau anak tengah atau anak bungsu. Itu hak-hak yang diberikan orang tua kepada, ya kan, bahkan ada orang tua itu saking misalnya dia senang dengan atau suka dengan menantunya, mungkin harta warisannya jatuh ke menantunya. Itu hak orang tua. Mengapa kita tidak melakukan kasih? Setelah itu kita gugat sengketa, kita merasa kita yang lebih berhak. Sebagai anak pertama atau anak laki-laki, kita harus memiliki harta warisan lebih banyak ketimbang adik kita dan sebagainya. Tidak bisa. Orang tua yang bagi. Keadilan itu tidak dipandang dari banyaknya, tetapi keadilan itu dipandang dari segi keinginan, maksud orang tua.
Dan ini terjadi ya. Saya merasa sedih misalnya kalau misalnya ada bimbingan rohani itu, ada sharing yang mengatakan, ya tanah kami 10 hektar, semuanya habis. Saya tidak mendapat bagian. Kasihan benar begitu. Kok tega-teganya, misalnya adik-beradiknya hanya 2, atau adik-beradiknya 3. Kok tega benar yang ya ada abangnya atau adiknya menghabiskan warisan itu tanpa memberikan kepada kakaknya. Ya kalau milik kakak ya kasihlah. Walaupun dia tinggal di kota ataupun dia sudah mampu, tapi itu kan harta warisan. Kecuali memang dia menghibahkan kepada adiknya. Silakan. Nah ini sering terjadi ya Bapak, Saudara-saudara. Dan akibatnya apa? Apalagi kalau kita misalnya berada di kampung. Karena kita yang merasa merawat orang tua, mengelola, menjadi kita ini seakan-akan memiliki semuanya. Padahal ya itu sudah dibagi. Ini terkadang. Dan bahkan akhirnya sampai terjadi yang namanya pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ya. Nah ini ironis nih, ini terjadi. Mengapa? Karena hanya memperebutkan sesuatu yang sebenarnya ini diberikan karena orang tua kita yang sudah membagi. Bahkan melibatkan pihak ketiga, sengketa dan sebagainya. Nah ini terjadi. Bahkan tidak jarang ya, kalau tidak puas akhirnya melakukan tindakan kegelapan, menyantet, mengguna-gunai, ya pokok membuat sakit. Tega-tega misalnya, ya. Sepupunya sakit, ya kan, bahkan saudara kandungnya ya. Tega-teganya. Jadi inilah ya, akibat hawa nafsu dunia, setan dan iblis itu. Kemudian ya Paulus ingin mengatakan yang keempat, mengingat akan hidup yang kudus. Dalam ayat 9 dan 10, Paulus memberikan peringatan keras bahwa orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran seperti pencuri, penipu, orang cabuk, pemabuk, dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau dia tidak bertobat. Ini adalah peringatan tentang pentingnya hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peringatan Paulus ini sangat keras dan tegas kepada kita semua untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kita semua pernah hidup dalam dosa sebelum mengenal Kristus, tetapi melalui pengudusan oleh Roh Kudus kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan dosa dan hidup dalam kekudusan. Bagaimana cara kita menjaga kekudusan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita berusaha untuk terus-menerus menghindari godaan duniawi dan dosa? Nah, itu memang kita harus menghindar. Berikutnya adalah yang kelima, pembaharuan oleh Kristus. Ayat ke-11 membawa harapan yang besar, meskipun beberapa anggota jemaat di Korintus pernah hidup dalam dosa, atau kita hidup dalam dosa, ya, mereka telah disucikan, kita telah disucikan oleh Kristus, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan oleh Roh Allah. Inilah inti dari Injil. Kristus menyucikan kita dari dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Meski kita pernah hidup dalam kegelapan, kasih karunia Allah mengubah kita dan memberi kita hidup yang baru. Ya. Sudahkah kita hidup dalam kesadaran penuh akan anugerah ini dan berusaha untuk terus memelihara hidup kita sesuai dengan panggilannya? Jawabannya, Bapak-bapak. Apakah Bapak-bapak sudah berubah di tempat ini? Perubahan itu hanya karena Kristus. Kita berubah mulut, ya bisa saja. Kita menjadi baik karena kita ingin menyelesaikan hukuman kita, tetapi kita tidak memiliki kepenuhan rohani. Karena kepenuhan rohani itu harus dalam Kristus. Maka, ya, 1 Korintus 6 ayat 1-11 mengingatkan kita untuk pentingnya hidup dalam kasih. Jika kita masih hidup dalam pertengkaran, perselisihan, iri, dengki, dendam, ya kita ya belum hidup dalam kasih. Ya. Jadi pentingnya hidup dalam kasih, kedamaian, dan kekudusan sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk menghindari konflik yang merusak persatuan jemaat dan belajar menyelesaikannya dengan kasih Kristus. Jadi menghindari pertengkaran, konflik, ya, memang sulit kalau kita tidak memiliki ya kerendahan hati. Kita juga diingatkan akan pengudusan yang telah kita terima oleh ya melalui Kristus, yang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa. Sebagai umat yang telah ditebus, kita harus hidup dengan integritas, memprioritaskan kedamaian, dan berusaha untuk menjadi saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, refleksi surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bab 6 ayat 1-11 ini
Sekali lagi, Rasul Paulus mengajak kita terus sebagai jemaat untuk merefleksikan bagaimana mereka menangani konflik. Jadi kita sebagai pengikut Kristus harus bisa menangani konflik, bukan menghindari konflik. Ya, menangani konflik. Ya, kita harus mencegah konflik. Ya. Jadi menangani konflik, hidup kudus dan menjadi saksi iman di dunia yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Jadi bacaan ini membawa pesan yang dalam mengenai tanggung jawab moral dan spiritual umat percaya. Yang pertama, mengatasi konflik dalam semangat Kristiani. Paulus mengecam jemaat di Korintus karena mereka membawa perselisihan di antara sesama anggota jemaat ke pengadilan sipil yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan ini terjadi. Persoalan-persoalan keluarga yang harusnya kita bisa selesaikan, kita bawa di pengadilan sipil. Akibatnya semua orang tahu persoalannya. Dan semuanya merasa menang. Padahal sebenarnya sudah jelas, misalnya pembagian warisannya yang diberikan oleh orang tua, misalnya kamu dapat kebun ini, kamu dapat sawah ini, kamu dapat ladang ini. Tetapi karena ketamakan kita tadi tuh, kerakusan. Ya. Yang udah dipesankan, misalnya ya kan, adiknya masih kecil dulu. Ya, tolong rawat adikmu ini. Nanti tanahnya ini 2 hektar. Tapi karena adiknya waktu masih kecil tuh belum tahu apa-apa, jadi pura-pura, kamu kan tidak punya apa-apa, kamu kan dirawat oleh saya. Jadi kamu tidak memiliki apa-apa. Karena adiknya masih kecil waktu itu. Nah, kalau tidak ada saksi yang mengingatkan, ya kamu semena-mena, kamu rampas. Atau kita rampas punya adik kita itu. Ini sering terjadi di kampung-kampung. Makanya kita tidak dapat berkat dari Kristus. Kita hidup kaya pun akhirnya jatuh, ditimpa kekayaan kita itu. Karena ketamakan kita, kerakusan kita. Kita lupa. Ya. Misalnya dulu bapaknya udah diingatkan, ya kan? Misalnya dulu kakeknya punya hanya 2 anak. Lalu adiknya itu misalnya pamannya. Paman kita itu kan sebenarnya sudah dikasih warisan. Ini warisanmu nanti ini ya, tanah saya itu 10 hektar, ya kan? Abangmu 5 hektar, kamu 5 hektar. Karena pamannya dulu masih kecil, masih remaja kan? Ya belum bisa bekerja, udah dikelola oleh bapaknya. Nah, bapaknya merasa rajin, ya udah dapat 10 hektar. Lalu pamannya bingung, tak dapat apa-apa. Akhirnya pamannya juga ingin menggugat itu ya, karena paman kita itu lemah. Bahkan kita kucilkan, ya kan? Kita usir, bahkan kita tidak anggap, karena kita merasa, ya kan, kita mendapat warisan dari bapak kita. Dan akhirnya baru ketahuan setelah sekian lama, mengapa hidup kita kok penderitaan terus? Kita kaya tetapi menderita. Rupanya kita pernah atau bapak kita melupakan ya amanat dari orang tua. Nah, makanya hati-hati, Bapak-bapak. Selalu mengatakan, mengapa kita ini selalu ya memiliki segala sesuatu tetapi kita tidak bahagia? Karena ada ini ya. Ya, memang itu bukan masalah pohon keluarga ya. Tetapi mesti kita cari akar persoalannya. Ya. Ini menunjukkan kegagalan mereka untuk hidup dalam semangat kasih, pengampunan dan keadilan Kristiani. Refleksi, kita seringkali menghadapi konflik dalam komunitas, keluarga atau lingkungan kerja. Namun, Paulus mengingatkan kita untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai iman kita. Alih-alih menuntut hak pribadi, kita diajak untuk mengedepankan pengampunan, kerendahan hati, dan keinginan untuk berdamai. Itu penting. Pengampunan, kerendahan hati, dan keinginan untuk berdamai. Bahkan Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali, 70 kali, tak terbatas. Apakah kita sudah menyelesaikan konflik dengan semangat Kristiani atau justru mengikuti cara dunia yang cenderung menuntut balas dan memenangkan argumen? Dunia mempertontonkan itu. Berargumen di televisi sampai mau bertinju, bergasak, bahkan sampai berbunuh. Itu bahaya. Kedua, panggilan untuk hidup dalam hikmat dan kebenaran. Ini penting.
Paulus menegur jemaat karena mereka tidak percaya diri untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, padahal sebagai orang yang telah diselamatkan dan diurapi oleh Roh Kudus, mereka seharusnya memiliki hikmat yang cukup untuk mengatasi persoalan internal. Jadi kita diberikan anugerah yang sama, hidup dalam hikmat dan kebenaran. Nah, refleksinya apakah sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita diberi hikmat ilahi untuk hidup dengan benar dan bijaksana? Seringkali kita lebih mempercayai sistem dunia daripada bimbingan Roh Kudus. Nah ini, kita lebih mempercayai sistem dunia. Oh, aturannya gini kan gitu. Menurut aturan negara, ya kan, atau menurut aturan adat, anak laki-laki harus memiliki misalnya sawah 10. Kalau dibagi anak 2, berarti dia harus memiliki sawah itu 9 hektar. 9 sawah. Adiknya 1 hektar. Nah, begitu. Lalu kita bersekongkol, mohon maaf, dengan oknum-oknum pengurus adat untuk membenarkan diri. Akhirnya adik kita hanya mendapat 1 hektar. Tetapi anehnya ya, Tuhan berkehendak baik. Justru ya adiknya ini, atau misalnya abangnya ini, atau misalnya kakaknya yang tidak mendapat keadilan, hidup anak-anaknya itu baik. Sedangkan orang yang memiliki harta warisan banyak, bahkan memiliki banyak fasilitas, kehidupannya ya sering terjadi yang namanya konflik. Nah itu. Ya. Jadi seringkali kita lebih mempercayai sistem dunia daripada bimbingan Roh Kudus. Melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan kita karunia roh untuk menuntun setiap keputusan dan tindakan. Sudahkah kita meminta hikmat dari Tuhan ketika menghadapi situasi sulit? Apakah kita mengandalkan kebijaksanaan dunia atau mencari kebenaran ilahi? Terkadang kita ini, ya mulut kita mengandalkan hikmat Tuhan, tetapi dalam hati kita mengandalkan hikmat dunia atau kebijaksanaan dunia. Ini sering terjadi, bahkan ya waktu mencari pekerjaan, waktu mencari peruntungan, waktu mencari proyek dan sebagainya, kita mana mengandalkan Roh Kudus? Ya, kita mengandalkan kebijaksanaan dunia. Ya, tipu-tipu kita, ya ngakal-ngakal. Kita berteman dengan orang untuk mendapatkan keuntungan dari orang. Ya, itu tadi, yang tahu kedalaman hati kita hanya Tuhan Allah. Berikutnya refleksi yang ketiga, mengutamakan kesatuan tubuh Kristus. Paulus menyatakan bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Perselisihan yang dibawa ke ranah publik dapat merusak kesaksian gereja dan menciptakan kesan bahwa umat percaya tidak mampu hidup rukun dalam kasih Kristus. Dalam gereja Katolik itu ada doa presidensial. Ya kan? Imam itu mengucapkan doa itu supaya hidup rukun. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami agar, ya kan, hidup rukun dan damai. Nah, rukun. Bagaimana rukun kalau kita tidak hadir? Namanya RT, rukun tetangga, RW, rukun warga. Jadi RT itu merukunkan orang kelahi, ya dirukunkan. Bukan ikut lalu mengompori. Maka disebut RT, RW kan. Hebat Indonesia tuh rukun. Rukun tetangga, rukun warga. Ya. Nah, refleksinya, hidup dalam komunitas orang percaya menuntut kita untuk memprioritaskan persatuan. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi hidup dari kasih Allah di dunia. Ketika konflik dalam gereja dibiarkan dan tidak diselesaikan dengan kasih dan pengampunan, itu dapat mencemari kesaksian kita di hadapan dunia. Apakah kita bersedia meninggalkan ego demi memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus? Berikutnya yang keempat, menghindari dosa dan menghidupi identitas baru dalam Kristus. Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka yang hidup dalam dosa seperti percabulan, penipuan, pencurian, dan kebohongan, dan segala macam dosa, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa beberapa anggota jemaat dulunya hidup dalam cara tersebut, tetapi tidak dibenarkan dan disucikan oleh Kristus. Karena ada lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadi kalau kita sering bernyanyi lagu itu tapi kita tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama, berarti kita adalah pembohong, munafik namanya. Nah, apa refleksi kita? Setiap dari kita memiliki masa lalu yang mungkin dipenuhi oleh dosa, kan? Namun dalam Kristus kita telah diampuni, dibenarkan, dan diberi hidup baru. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan terus hidup dalam kekudusan. Apakah kita masih terikat pada dosa-dosa masa lalu atau sudah sungguh-sungguh hidup dalam identitas baru sebagai anak-anak Allah? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dibaptis, kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tetapi ketika kita berbuat dosa kembali, kita sering terikat pada dosa-dosa masa lalu. Dosa-dosa masa lalu itu dihadirkan oleh setan iblis supaya kita kembali berdosa. Dan ini hati-hati. Kemudian yang kelima, peran pengudusan dan transformasi oleh Roh Kudus. Paulus mengakhiri bagian ini dengan menyebut bahwa jemaat telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah. Ini merupakan pengingat bahwa perubahan hidup yang sejati hanya mungkin melalui karya Roh Kudus. Ingat, Bapak-bapak hadir di sini karena karya Roh Kudus, bukan karya bapak-bapak sendiri. Karena dipanggil oleh Pak Ngacam, bukan. Karena dipanggil oleh Pak Andre, diumumkan, bukan. Oleh Pak Dendi, bukan. Karena disuruh Pak Atis, bukan. Ya kan? Tapi karena karya Roh Kudus. Makanya kalau orang tidak mau datang ke tempat ini, makanya dia tidak hidup dalam roh bimbingan Roh Kudus. Itu jawabannya, Bapak-bapak, saudara-saudara. Jangan mencari jawaban yang lain. Nantilah aku mau datang ke gereja, tunggu kasusku selesai. Kapan kasusnya selesai? Aku belum mau ke gereja, tunggu nanti perasaan enak. Kapan perasaan enak? Tidak ada. Masih sakit kepala, malas ke gereja. Itu. Tapi dengan karya Roh Kudus, semua sakit penyakit persoalan itu, ya kan? Maka kata Yesus, pikullah kuk yang kuberikan kepadamu itu, karena kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan. Kuk itu tahu ya kuknya? Kuk itu biasa untuk orang ngangkat barang, ya kan? Jadi barang itu seperti ransel, tapi dia bukan ransel ya. Dia bisa menaruh barang, kayak porter tuh. Kita lihat porter di pegunungan, misalnya di Himalaya atau porter-porter pendakian itu, dia ada kuk dipasang di situ, ya. Jadi untuk menaruh barang yang banyak. Dia bisa sampai setengah meter di atas kepalanya, dia bisa mengangkat itu karena ada kuknya itu. Nah, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak berjalan sendiri. Itu penting. Roh Kudus terus bekerja di dalam kita untuk membentuk kita menjadi lebih sempurna dalam Kristus, dengan Kristus. Saya ingat pertanyaan ya Pak Agus waktu beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, Pak? Ini jawabannya. Ya. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Kalau kita berada dan masuk ke gereja, itu kita dituntun Roh Kudus. Adakah kita terbuka terhadap bimbingan dan transformasi Roh Kudus? Nah, itu kembali, apakah kita mau buka diri? Kalau kita masih menutup diri seperti botol yang ditutup, ya tumpah terus. Tapi kalau kita mau menghadirkan Roh Kudus, membuka diri kita, Roh Kudus akan masuk di dalam diri kita. Apakah kita membiarkan Roh Allah menguduskan hati, pikiran, dan tindakan kita setiap hari? Nah, itu penting. Makanya kita selalu bernyanyi, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Sebenarnya yang paling utama adalah kuduskan hati kami untuk terus berdoa. Kuduskan akal kami untuk terus berdoa. Kan begitu, Pak. Tempatnya dikuduskan. Tapi hati, pikiran, tindakan kita tak kudus. Jadi kudis namanya. Nah, susah. Nah, 1 Korintus 6 ayat 1-11 adalah panggilan bagi kita untuk memperbaiki cara kita menangani konflik, mengandalkan hikmat rohani dan hidup dalam kekudusan. Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita telah diubah oleh kasih karunia Allah, dan hidup kita harus mencerminkan transformasi tersebut. Kita dipanggil untuk menjaga kesatuan dalam gereja, hidup dalam hikmat yang berasal dari Allah,
serta menjauhi dosa demi mencapai kekudusan yang dikehendaki olehnya. Dengan demikian, mari kita renungkan, apakah kita selalu berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang mencerminkan kasih Kristus? Sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi identitas baru kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan disucikan oleh Tuhan? Apakah kita terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam setiap keputusan hidup kita? Nah, semoga refleksi ini mendorong kita untuk semakin hidup dalam kasih, damai, dan kekudusan sesuai dengan panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus.